Banyak yang bertanya apakah kirim Fatihah kepada orang yang sudah meninggal itu sampai atau tidak. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa istilah kirim Fatihah itu sekedar sebutan saja kirim Fatihah. Bukan Fatihahnya yang dibungkus dikirim pakai kurir, tidak begitu maksudnya ya. Nah, yang dikirimkan apanya? Ya sudah tentu keutamaannya, keberkahannya, dan pahalanya. Tapi bagi orang yang tidak suka, itu biasanya digoreng terus istilah kirim Fatihah, disepertikan paket dibungkus kirim pakai kurir. Walaupun sebenarnya makna kirim Fatihah itu semua orang juga sudah tahu, bahwa kirim Fatihah itu yang sampai adalah keutamaannya, keberkahannya, dan pahalanya. Nah, tentang hal sampai atau tidak sampai apabila kita kirim Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, tentunya tidak ada satupun yang bisa memastikan sampai atau tidak. Karena tidak pernah ada ceritanya orang yang sudah meninggal balik lagi ke dunia, laporan Fatihah kirimannya sudah sampai atau belum. Namun kita bisa tahu kirim Fatihah kita itu sampai kepada orang yang sudah meninggal didasarkan kepada beberapa hal atau kejadian. Banyak hal atau kejadian yang bisa jadi landasan kita yakin bahwa Fatihah kita itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan 3 hal saja yang bisa meyakinkan kita bahwa Fatihah kita itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama, dikala kita memasuki area pemakaman, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang pendeknya, ada juga yang panjangnya. Nah, apakah salam kita itu sampai? Jawabannya tentu sampai. Tidak mungkin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu kalau tidak sampai. Nah, salam itu diberikan kepada ahli kubur. Apanya yang sampai? Apakah salam itu dibungkus pakai kardus terus diberikan kepada ahli kubur? Tentu tidak. Yang sampai ke ahli kubur tentunya rahmat dan keselamatan serta keberkahan dari salam tersebut. Nah, sama halnya dengan Fatihah yang disampaikan kepada ahli kubur atau orang yang sudah meninggal tentu sampai, dan yang sampai tentunya keutamaannya, keberkahannya, dan pahalanya. Selanjutnya yang kedua, kita mengobati orang sakit dengan membacakan Fatihah, memohon kesembuhan kepada Allah dengan wasilahnya surah Al-Fatihah yang dibacakan dan ditiupkan ke air misalnya. Apakah Fatihah itu berbentuk kapsul atau tablet? Kan tidak. Nah, yang sampai ke orang sakit itu apanya? Tentunya keutamaan dari Fatihah tersebut. Karena Fatihah punya keutamaan yang istimewa, banyak orang yang sakit bisa sembuh dengan wasilahnya surah Al-Fatihah. Itu artinya Fatihah tersebut sampai ke orang sakit. Selanjutnya yang ketiga, ada orang yang bersedekah diniatkan untuk orang tuanya. Misalnya sedekah uang 100.000 dimasukkan ke kotak masjid dan berucap Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, saya akan bersedekah uang ini ke kotak masjid, dan sedekah saya ini saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, sampai enggak sedekah tersebut? Dan yang sampai apanya? Apakah uang itu dibungkus dimasukkan ke liang kubur? Kan tidak. Nah, dari kata-kata tersebut hanya menyebutkan sedekah saya ini diniatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Segitu sudah cukup bagi Allah untuk menyampaikan ke orang tua yang kita maksud kiriman pahala sedekah, keutamaan sedekah, dan kebaikan-kebaikan dari sedekah tersebut. Nah, selain 3 hal tersebut, saya akan menambahkan ada satu kejadian yang dialami oleh ibu saya.
Ibu saya ini orang bodoh, tidak sekolah, baca tulis saja dieja, ngaji Quran saja belepotan, dar-dedor, boro-boro paham tajwid. Ngaji Quran saja asal bunyi. Tapi dahsyatnya ibu saya, setiap berdoa mustajab dikabulkan Allah. Itu karena hati ibu saya bersih, gak pernah menghina orang, gak pernah nyinyir dengki sama orang. Dan ibu saya dari muda sampai tua istiqomah bangun jam 3 subuh. Saya lihat sendiri, ibu saya wiridan sambil nunggu adzan subuh, dan rutin kirim Fatihah ke saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Nah, dari sekian banyak saudaranya, ada satu saudaranya yang terlewat, lupa tidak dikirim Fatihah, dan itu sudah meninggal lama, bertahun-tahun. Ibu saya lupa, dan suatu ketika ibu saya mimpi kedatangan saudara yang terlewat tersebut. Dan mimpinya ibu saya, saudara tersebut datang membawa rantang. Rantang itu wadah ya, disodorkan ke ibu saya sambil mengucapkan, "Mbak, saya juga pengen, masa orang lain dikasih saya enggak?" Nah, itu ucapan pakai bahasa daerah ya, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya dipahami semua orang. Ibu saya langsung bangun kaget mimpi hal tersebut. Ibu saya baru sadar ternyata selama ini saudara tersebut terlewat tidak dikirim Fatihah. Nah, dari kisah ibu saya tersebut bisa menjadi gambaran bahwa ternyata kirim Fatihah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Semoga dengan adanya video saya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel YouTube saya yang menanyakan apakah kirim Fatihah kita itu sampai atau tidak ke orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam, itu semua rahasia Allah. Kita hanya berusaha dan berkeyakinan dengan sikap husnudon kepada Allah. Insya Allah kirim Fatihah kita sampai kepada orang yang sudah meninggal. Demikian, semoga video ini bermanfaat.